Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 271. Melihat panggilan Profesor Guan, Adinata sedikit terkejut dan segera menjawab panggilan tersebut. Profesor Guan, Tuan Brahma. Suara Profesor Guan jelas sedikit tergesa-gesa dan panik. Tuan Brahma, Anda benar-benar pandai meramalkan sesuatu. Profesor Guan berkata dengan napas cepat. Adinata bertanya, ada apa? Profesor Guan berkata, saya baru saja pulang kerja dan hendak pulang. Begitu saya masuk ke dalam mobil, saya memakai masker dan dibawa pergi. Orang itu bahkan bertanya kepada saya tentang Anda dan anak jelita. Apa katamu? Adinata bertanya. Profesor Guan berkata, saya hanya melakukan apa yang Tuan Brahma perintahkan. Saya menolak untuk mengatakan apapun pada awalnya, mengatakan bahwa saya tidak dapat mengungkapkan rahasia klien dengan santai. Kemudian, mereka memaksa saya dengan pisau, dan saya berkata, gadis itu milikmu, dan laki-laki itu bukan milikmu. Adinata tersenyum, itu seperti yang dia harapkan. Begitu anggur bulan purnama, jelitan dan Jiale Brahma, di Aurous Halls menarik perhatian orang itu, dia pasti akan mengetahui apakah itu benar-benar anak laki-laki itu miliknya. Bagus sekali, puji Adinata. Profesor Guan masih bertanya dengan panik, Tuan Brahma, apakah dia akan mengganggu saya lagi? Saya sedikit takut. Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pulanglah, Profesor Guan. Dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk merepotkanmu lagi. Setelah menutup telepon, Adinata segera memerintahkan Dewi Disanaga dan Ganendra, orang itu telah mengambil umpan. Segera beritahu saudara-saudara dan bertindak sesuai rencana. Bersiaplah untuk menangkap anak itu kapan saja. Ya. Dewi Disanaga dan Ganendra juga sangat bersemangat. Untuk menangkap pria itu, mereka memasang jaring di Aurous Halls. Malam ini, setelah pukul 10, semua taksi dan mobil Didi yang mengemudi di Aurous Halls adalah milik Adinata. Selama orang itu naik taksi atau mengemudi, orang itu akan dikelilingi oleh Adinata di jalan raya. Selain itu, Adinata menduga pria itu kemungkinan besar akan pergi ke tempat jelita, jadi dia diam-diam menyelinap ke rumahnya setelah jelita kembali ke Rose Garden Villa. Bahkan jelita pun tidak tahu. Pada saat yang sama, Dewi Disanaga dan yang lainnya telah mengatur tenaga kerja di Rose Garden Villa, penjaga keamanan dan penjaga pintu di villa semuanya adalah orang-orang mereka. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu orang ini mengambil umpannya. Pada jam 12 malam, jelita mematikan lampu di kamar tidur lantai 3 dan mulai tidur. Seluruh villa menjadi gelap dan sunyi. Selama 2 jam, tidak ada pergerakan sama sekali, baik di dalam maupun di luar villa. Namun, pada pukul 2 pagi, putri jelita, Jiain, tiba-tiba mulai menangis. Jelita tidak pernah tidur nyenyak di malam hari sejak dia menjadi seorang ibu. Mendengar teriakan itu, jelita segera menyalakan lampu samping tempat tidur, dan mulai ada cahaya redup di kamar tidur di lantai 3. Melihat putrinya yang menangis, jelita segera memeluknya dan membujuknya, kamu gadis kecil, kenapa kamu menangis di tengah malam? Lihat seberapa nyenyak kakakmu tidur. Kamu satu-satunya yang suka menangis. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Apakah kamu mewarisinya dari ayahmu? Jelita memandang putrinya dan tanpa sadar memikirkan ayah kandungnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan pria itu sekarang. Saat dia memikirkannya, Jelita tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup. Jendelanya harus ditutup rapat, kenapa ada angin? Jelita dengan cepat melihat ke jendela dan terkejut. Saya melihat sesosok tubuh, tiba-tiba memecahkan jendela dan melompat dari luar. Ah! Jelita sangat ketakutan sehingga dia langsung berteriak. Namun, kejadian familiar terjadi lagi. Saya melihat sosok ini, setelah merangkak masuk, dengan cepat berlari ke belakang Jelita, memeluknya, dan berkata, SSST, jangan teriak, ini aku. Jelita menoleh ke belakang dan melihat penampilan pria itu dengan bantuan cahaya dari lampu samping tempat tidur. Pria ini adalah ayah kandung dari putri dalam pelukannya. Meskipun Jelita tidak lagi takut, dia menjadi lebih bersemangat. Apakah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Pria itu memeluk Jelita dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Sayangku, aku sudah setahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih sangat cantik. Apakah kamu merindukanku? Jelita mendengus dingin dan mencoba melepaskan diri, tetapi pria itu sangat kuat dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. HMPH, kamu berani bertanya, tahukah kamu balas dendam seperti apa yang kudapat dari mantan suamiku karena kamu? Keluarga Wibisana kita hampir bangkrut sekarang. Pria itu sama sekali tidak bersimpati pada Jelita. Dia membelai wajah lembut Jelita dan berkata, bukankah aku memberimu 1 miliar? Keluarga Wibisanamu bangkrut. Selama kamu punya uang. Jelita berkata, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku?
Jika aku memberimu seorang putra, kamu akan memberiku 1 miliar lagi. Pria itu tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingat. Apakah Anda benar-benar melahirkan anak saya? Jelita menunjuk ke bayi yang sedang tidur dan berkata, ini putramu. Pemuda itu menatap bayi kecil itu dengan saksama, dengan senyum bahagia di wajahnya. Haha, ya, dia sangat mirip denganku. Orang tuaku akan sangat senang saat mengetahuinya. Pemuda itu hendak mengulurkan tangan untuk memeluknya, tetapi Jelita menghentikannya. Jangan sentuh anakku, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu berkata, tentu saja saya harus membawa anak saya pergi. Saya di sini hari ini hanya untuk membawa anak saya pergi. Ketika Jelita mendengar bahwa putranya dan Adinata akan dibawa pergi, dia segera menghentikannya secara naluriah. Tidak, ini anakku, bukan anakmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Pemuda itu tersenyum percaya diri, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Jelita tahu bahwa pria ini, seperti Adinata, sangat terampil dan tidak bisa dikalahkan oleh pria biasa, apalagi wanita lemah seperti dia. Jelita berkata, kamu boleh membawa anakmu pergi, tapi kamu harus memberiku 1 miliar dulu. Sekarang keluarga Wibisana berada di ambang kebangkrutan, Jelita sangat kekurangan uang, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk meminta uang. Pemuda itu berkata, saya akan memberi Anda 1 miliar, tetapi saya harus mengambil kembali anak itu terlebih dahulu dan melakukan tes garis ayah. Setelah tes tersebut membuktikan bahwa itu milik saya pasti akan memberikan uang itu kepada Anda. Latar belakang keluarga saya Anda juga ketahuilah bahwa saya tidak akan gagal membayar 1 miliar saja. Setelah itu, pemuda tersebut memeluk anak tersebut dan bersiap untuk pergi. Halo, Jelita tiba-tiba menghentikan pria itu. Matanya kabur, wajahnya seperti bunga persik, dan dia berkata dengan manis, kamu benar-benar tidak berperasaan. Kamu sudah setahun tidak bertemu denganku. Dia hamil selama 10 bulan dan dia melahirkan seorang putra untukmu. Saat kamu melihatku lagi, kamu bahkan tidak melihatku, memeluk anak itu dan pergi, menjijikkan. Melihat Jelita bertingkah genit, pria itu menurunkan anak itu dan mau tidak mau mendekati Jelita lagi. Dia menutup matanya dan mencium, yah, baunya enak sekali. Itu masih parfum Chanel nomor 5 yang familiar. Pria itu melihat sekeliling lagi, perabotan di sini sebenarnya sama dengan saat saya datang ke sini sebelumnya. Haha, saya hanya ingin menghidupkan kembali kebahagiaan setahun yang lalu. Dengan mengatakan itu, pria itu menerkam Jelita. Saat ini, Adinata menendang pintu kamar hingga terbuka. Bab 272. Adinata telah bersembunyi di villa dan telah menunggu lama. Setelah mendobrak pintu, Adinata segera menyalakan lampu di kamar tidur, dan dia dengan jelas melihat penampilan pria ini. Bukan karena Jelita mengatakan dia tidak tampan atau jelek, pria ini sangat tampan, agak feminin dan tampan, sekilas dia terlihat seperti wanita. Dan dia juga memiliki rambut panjang, tidak cepat. Tentu saja, mungkin juga dia memotong rambutnya tahun lalu dan menumbuhkan rambut panjang tahun ini. Untuk sesaat, Adinata merasa pria ini tampak akrab dan mirip dengan seseorang, tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini tidak mungkin menjadi musuh Adinata. Kamu Adinata? Ketika pria itu melihat penampilan Adinata, dia jelas tidak menyangka, dia terkejut dan segera turun dari tempat tidur. Adinata memandang pria itu dengan mata tegas dan berkata dengan dingin, anakku, hari ini adalah hari kematianmu. Pemuda itu kira-kira seumuran dengan Adinata, dan dia tampak seperti generasi kedua yang kaya. Karena dia memprovokasi Adinata seperti ini, Adinata tidak punya alasan untuk melepaskannya. Namun, pemuda itu tidak panik dan berkata sambil tersenyum, haha, saya tidak lagi tertarik pada wanita jelita ini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, pemuda itu ingin mengulurkan tangan dan memeluk putra Adinata dan Jelita. Pengadilan kematian. Adinata dengan cepat melepas arloji di pergelangan tangan kirinya, dan dengan suara mendesing, terbang ke arah pria itu. Jika pria ini melompat keluar jendela pada detik pertama dia melihat Adinata. Jadi, dengan kemampuannya yang mudah naik ke lantai 3, dia masih punya peluang untuk segera kabur. Namun, pria ini begitu sombong sehingga dia ingin membawa anak itu pergi di depan Adinata. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Kamu bahkan tidak bisa pergi sendiri, dan kamu masih ingin menjaga anak itu? Namun, yang mengejutkan Adinata adalah arloji itu berputar dengan cepat dan ketika hendak menyentuh wajah pria itu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Apa? Adinata sedikit terkejut karena kecepatan reaksi orang ini begitu cepat. Secara umum, orang biasa tidak akan bisa menangkap jam tangan yang dibuang Adinata. Namun, setelah Adinata melempar arlojinya, dia tidak duduk diam, sebaliknya, dia mengejarnya dan langsung menyerang. Ledakan! 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 Pria itu memukul Adinata dengan 2 pukulan dan 1 tendangan, serangan cepat Adinata memaksa pria itu tidak bisa lagi menggendong anak itu. Brengsek! Pria itu sangat marah.
Namun, Adinata bahkan lebih terkejut lagi. Dia mampu bertahan dari 2 pukulan dan 1 tendangan tanpa jatuh ke tanah. Daya tahan orang ini luar biasa. Adinata hampir tertipu dengan penampilan banci pria ini, meski terlihat agak feminin, tubuhnya sangat kuat, dan sekilas dia terlihat seperti Lian Jiazi. Adinata tidak berani gegabah dan terus menendangnya. Ledakan! Pria itu ditendang oleh Adinata ke jendela, lalu dia melompat keluar jendela. Adinata datang ke jendela dan melihat pria itu mendarat dengan postur pendaratan yang sangat standar dan aman, lalu berguling dan berdiri. Seluruh gerakannya terlihat sangat terampil dan tidak ada cedera sama sekali. Pria itu berada di lantai pertama, memandang Adinata di lantai 3, dan berkata sambil tersenyum, "Adinata, kamu sangat terampil. Sayangnya, saya sedang terburu-buru hari ini, dan saya akan menyiksamu di lain hari." Setelah mengatakan itu, pria itu ingin segera pergi. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika puluhan lampu terang tiba-tiba menyala di halaman villa yang awalnya gelap. "Itu orangnya Dwi Bisanaga?" Mendengus. Adinata mendengus dengan jijik, orang ini mengira dia bisa pergi. Jika tidak ada orang yang menyergap Adinata di luar, ketika pria itu melompat keluar jendela, Adinata juga melompat turun. Bagaimana dia bisa mendengarkan omong kosongnya dengan begitu tenang? Adinata berbalik dan bersiap turun untuk membereskan kekacauan. Dia merasa saat dia turun, orang-orang Dwi Bisanaga pasti sudah menangkap anak ini. "Adinata, aku sangat takut. Untungnya, kamu ada di sini." Namun, Jelita meraih tangan Adinata. Adinata mencibir, "Takut? Saya tidak melihat Anda takut. Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa pria ini tidak tampan atau jelek, dia sangat biasa." "Haha, penampilan pria ini cukup untuk masuk dalam 10 besar pria tercantik di Tiongkok, kan?" Jelita menggigit bibirnya dan berkata, "Aku tidak takut kamu akan cemburu. Dan menurutku dia tidak tampan. Dia terlalu feminin. Dia memakai riasan dan anting-anting, dan dia bahkan tidak 1/10 dari tampannya. Sebagai Adinata, HMPH, aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu ucapkan." Adinata melepaskan tangan Jelita dan langsung berjalan. Jelita juga khawatir dan datang ke jendela untuk melihat situasi di luar. Pria cantik ini masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya setelah dia dikelilingi oleh puluhan orang. "Yah, Adinata, ternyata kamu sudah lama tahu aku akan datang dan menyergapku di sini," kata pria itu diam-diam. Di kejauhan, Ganendra berteriak kepada pria itu, "Segera berlutut dan jangan bergerak di tempatmu berada." Pria itu tersenyum, "Kamu ingin aku berlutut? Haha, kalian tidak tahan." Pria itu segera mengeluarkan botol hijau militer dari tangannya, lalu menarik tabnya dan segera melemparkannya ke arah Ganendra dan yang lainnya. "Semuanya, hati-hati!" Ganendra berteriak, mengira itu granat, tapi sebenarnya itu bom asap. Di tempat kejadian, asap kuning dengan cepat dan terus-menerus membubung. Asapnya begitu besar dan cepat, sungguh menakjubkan. Ketika Adinata turun, anak buahnya berantakan, terbatuk-batuk tanpa henti. Dwi Bisanaga akhirnya keluar dari asap dan secara tidak sengaja menabrak Adinata. "Maaf, Tuan Brahma." Adinata bertanya, "Di mana orang-orangnya?" Dwi Bisanaga berkata, "Anak itu baru saja meledakkan bom asap, dan dia seharusnya melarikan diri sekarang. Tapi jangan khawatir, Tuan Brahma, ada semua orang kita di luar villa, jadi dia tidak bisa melarikan diri." Adinata sudah memasang jaring, tapi dia tidak menyangka semuanya akan digunakan. Dia pikir dia bisa menangani orang di kamar ini. Dwi Bisanaga mengingatkan, orang ini membawa bom asap dan mungkin membawa senjata lain. Identitas orang ini tidak sederhana. Adinata berkata, keterampilannya tidak biasa, dia seharusnya menjadi tentara. Beritahu orang-orang di luar untuk memblokir jalan di luar villa di kedua ujungnya. Ya, pada saat ini, pria itu telah berhasil menyelinap keluar dari villa, dengan kegembiraan di wajahnya. "Hei, Adinata, bocah nakal, kamu masih ingin menangkapku? Saat aku sedang bermain petak umpet dengan macan tutul di atas pulau terpencil, kamu masih ingin menangkapku? Aku tidak tahu di mana itu. Kamu berani memanggilku anak kecil. Bajingan, aku akan memberimu pelajaran lain kali." Saat dia mengatakan ini, pria itu melihat sebuah mobil mendekat dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Setelah mobil berhenti, pria tersebut langsung menarik keluar pengemudinya. "Hei, apa yang kamu lakukan? Saya bisa mengantarmu kemanapun kamu pergi," kata pengemudi itu. Pria tampan itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan melemparkan pengemudinya ke pinggir jalan. "Kamu tidak perlu mengantarku. Aku akan menemukan mobilmu dalam 20 menit. Pria itu mengemudikan mobil dan segera meninggalkan tempat kejadian. Namun, setelah berkendara kurang dari 1 menit, pria tersebut menemukan bahwa jalan di depannya sepenuhnya diblokir oleh deretan mobil. "Sialan, bahkan jalannya diblokir untukku, Adinata, kamu punya nyali." Pria itu dengan cepat berbalik dan mencoba melewati sisi yang lain. Namun, saat ini,
Lebih dari selusin mobil melaju ke arah pria tersebut pada saat yang bersamaan, mengelilingi mobilnya. Sekarang, dia tidak bisa terbang. Bab 273. Dalam 2 menit, Adinata dan Dewi Bisanaga tiba di lokasi kejadian dengan mengendarai SUV Cadillac. Pemuda itu keluar dari mobil dan menatap Adinata, dengan senyuman seorang pria kaya yang bangga masih terlihat di wajahnya. Adinata, sepertinya kamu sudah berencana membawaku ke sini hari ini. Kamu yakin aku akan datang untuk membawa anak itu pergi, kan? Adinata memandang orang lain, apakah kamu datang ke sini sendirian, atau haruskah aku meminta seseorang menangkapmu? Pemuda itu tersenyum, kamu tidak berpikir kamu bisa menangkapku dengan cara ini, bukan? Aku bukan generasi kedua kaya raya yang biasa kamu temui. Kemegahan keluarga Brahma MU cukup mengesankan. Untuk menangkapku, begitu banyak orang dan mobil diberangkatkan. Untungnya, kemegahanku juga lumayan. Tiba-tiba, suara helikopter terdengar di kejauhan, dan tak lama kemudian, sebuah helikopter hitam terbang ke angkasa. Adinata tiba-tiba merasa tidak enak. Helikopter itu terbang sangat rendah, dan tak lama kemudian, sebuah anak panah terbang keluar dari helikopter. Anak panah itu dengan akurat mengenai mobil penghalang di depan pemuda itu. Kemudian, hanya dengan ledakan, kendaraan yang menghalangi orang-orang itu langsung menjadi reruntuhan. Sial! Semua orang di tempat kejadian ketakutan. Pria itu tersenyum dan berkata, ya, jika aku pergi, kamu tidak akan pernah menangkapku dan kamu tidak akan pernah tahu mengapa aku melakukan ini, haha. Aku ingin kamu hidup dalam kesakitan sepanjang hidupmu, haha. Haha. Pria itu kembali ke mobil dan melaju ke depan dengan cepat. Mengejar. Ganendra berteriak, tapi saat mereka hendak bergerak, sebuah anak panah ditembakkan di depan mereka. Lalu, terdengar ledakan lagi, dan percikan api langsung berterbangan. Tuan Brahma, kekuatan mereka terlalu kuat, dan mereka punya pesawat. Kita tidak bisa melawan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Dewi Bisanaga bertanya. Adinata mengepalkan tinjunya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun berani memprovokasi dia seperti ini dan tetap hidup bebas. Cakravard tidur dengan jelita, jadi dia dikebiri. Yuzi Ains berhubungan dengan jelita, jadi dia sekarang tidak subur. Dan orang ini benar-benar membiarkan jelita melahirkan anaknya, dan nasibnya hanya akan lebih buruk. Namun, dalam situasi saat ini, ada helikopter yang mengawasi pria tersebut, dan orang serta mobil mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Tiba-tiba, Adinata memikirkan sesuatu, UFO. Itu adalah pesawat UFO yang dia pinjam dari Mas terakhir kali untuk membantu Hijian. Karena Mas berhutang banyak pada keluarga Brahma, Adinata tidak membayarnya kembali setelah meminjamnya. Ia terus menelpon Adinata untuk memintanya kembali, karena pesawat ini juga berharga dan memiliki kemampuan terbang dan kamuflase yang sangat kuat, tidak sesederhana meniru pesawat luar angkasa alien. HMPH, kamu punya helikopter, luar biasa. Aku punya UFO. UFO itu disembunyikan oleh Adinata di gudang bawah tanah Rose Garden Villa. Adinata segera kembali ke villa dan memulainya. Tuan Brahma, lepaskan aku. Dewi Bisanaga berinisiatif meminta bantuan. Adinata berkata, Anda tidak tahu cara mengendalikan pesawat ini. Saya sendiri yang bisa pergi ke sana. Anda dapat meminta saudara di jalan depan untuk melaporkan posisinya kepada saya kapan saja. Adinata dengan cepat mengemudikan pesawat UFO dan terbang ke langit. Sebagai keturunan keluarga Brahma, perlu belajar mengemudi dan menerbangkan pesawat. Adinata tahu cara menerbangkan pesawat, jadi mengemudikan pesawat ini jauh lebih mudah. Jika seseorang pernah mengendarai mobil listrik Tesla, setelah duduk di dalam pesawat ini, mereka akan merasa telah melihat banyak hal. Kontrol, antarmuka, dan layar pesawat ini memiliki banyak kemiripan dengan Tesla. Adinata mengemudikan UFO dan segera mengunci sasaran pria itu. Kecepatan mobil paling banyak hanya 100, sehingga tidak bisa dikendarai di perkotaan, dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan UFO milik Adinata. Dengan suara mendesing, Adinata mengemudikan UFO tersebut dan terbang tepat di depan mobil pemuda itu. Rumput. Tiba-tiba ia melihat sebuah pesawat mirip UFO muncul di hadapannya. Lelaki itu kaget dan segera menginjak rem. Ledakan. Mobil masih menabrak pesawat Adinata, airbag menyembul, dan pria tersebut juga merasakan benturan keras di dalam mobil hingga pingsan. 20 menit kemudian, Rose Garden Villa, gudang bawah tanah. Engah. Ganendra mengambil baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke wajah pemuda itu. Saat ini, pemuda itu diikat di kursi dan tidak bisa bergerak. Baru saja, pria ini menabrak pesawat Adinata dengan kecepatan setidaknya 110 mph, bahkan tanpa mengenakan sabuk pengaman. Jika itu orang biasa, dia mungkin harus pergi ke rumah sakit sekarang, tapi dia bisa menanggungnya dengan baik. Sebuah baskom berisi air telah membangunkannya. Setelah bangun tidur, pria itu melihat Adinata untuk pertama kalinya. Adinata duduk di seberangnya, merokok dan menatapnya. Adinata, pria itu memanggil namanya lagi. Adinata berkata,
Katakan padaku, bagaimana kamu mengenalku, dan dendam apa yang kamu miliki terhadapku? Laki-laki itu terbatuk-batuk, lalu tersenyum, haha. Aku tidak punya dendam padamu, aku hanya jatuh cinta dengan istrimu yang cantik. Jadi aku hanya mempermainkannya. Ada apa? Bentak. Ganendra menampar wajah pria itu, kamu mencari kematian. Adinata melemparkan rokoknya ke tanah dan berkata dengan dingin, kebiri. Ya. Ganendra segera mengambil pisau. Pada saat ini, pria itu berhenti tertawa dan langsung panik. Adinata, beraninya kamu menyentuhku. Aku dari keluarga sakti di Beijing. Beraninya kamu berani menyentuhku. Adinata tidak terlalu akrab dengan keluarga-keluarga ini di Tiongkok dan memandang Dewi Bisanaga. Apakah keluarga sakti di ibu kota sangat kuat? Dewi Bisanaga menjawab, ya, keluarga sakti di Beijing dan keluarga Ains di Tianhai adalah keluarga yang sangat terkenal. Bah, pria itu mencibir. Keluarga Ains di Tianhai bukan apa-apa, tetapi mereka layak dibandingkan dengan keluarga sakti saya. Jika saya ingin menghancurkan dua pecundang Yuze Ains dan Feng Ains sampai mati, itu akan semudah menghancurkan seekor semut sampai mati. Adinata memandang generasi kedua kaya bernama Su, apakah kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu karena kamu berasal dari keluarga sakti? Tahukah kamu identitasku? Pria bermarga Su tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu. Anda adalah Adinata, generasi ketiga dari keluarga Brahma. Generasi ketiga Anda memiliki total 7 anak. Anda adalah anak tertua ketiga. Anda memiliki 2 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Adinata langsung kaget. Pria ini sebenarnya tahu semua tentang saudara laki-laki dan perempuannya. Pria bermarga Su melanjutkan, tidak hanya itu, saya juga tahu bahwa nama kakekmu adalah Chonghai Brahma. Mereka sekarang tinggal di Hampstead, Inggris. Adinata terkejut lagi. Keluarga Brahma adalah keluarga misterius. Hanya sedikit orang di negara itu yang mengetahui nama asli kakeknya, dan tidak ada yang tahu di mana keluarga mereka tinggal. Namun, orang ini sebenarnya sangat mengenal keluarga Adinata. Adinata segera menelepon kakeknya. Kakek, saya menemukan ayah kandung Putri Jelita. Dia berasal dari keluarga sakti di Beijing. Dia kira-kira seusia dengan saya, lapor Adinata Hui. Chonghai Brahma mengeluarkan suara melankolis, itu adalah generasi ketiga dari keluarga sakti. Jika saya ingat dengan benar, generasi ketiga dari keluarga sakti hanya memiliki 2 orang putra, yang satu bernama Manson dan yang lainnya adalah Sumukyu. Kakek, apakah kita punya dendam terhadap keluarganya? Anak ini tahu segalanya tentang keluarga kita. Dia bahkan tahu alamatmu. Menurutku orang ini tidak bisa ditahan di sini. Adinata berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Tanpa diduga, Chonghai Brahma dengan cepat berkata, Adinata, kamu tidak bisa menyentuh orang-orang dari keluarga sakti. Bab 274. Apa? Adinata mendengar perkataan kakeknya dan berkata, mengapa? Kakek, orang ini mengetahui identitasku dan masih menyentuh istriku. Dia jelas ingin mempermalukan keluarga Brahma kami. Keluarga sakti pasti punya dendam terhadap keluarga Brahma kita. Hari ini dia jatuh ke tanganku. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Chonghai Brahma berkata, Adinata, tolong jangan impulsif. Tidak ada kebencian antara keluarga sakti dan keluarga Brahma kita. Jika ada, saya kira saudara kedua Anda yang menyebabkan masalah di Tiongkok. Anggota keluarga sakti, tolong jangan sentuh dia. Jika Anda benar-benar tidak tahan dengan penghinaan ini dan bersikeras untuk menyentuhnya, maka setelah Anda membunuhnya, Anda akan segera kembali ke Inggris, dan Anda tidak akan pernah bisa kembali ke Tiongkok lagi dalam hidupmu. Mendengar perkataan kakeknya, Adinata terkejut. Apa? Kamu tidak bisa kembali ke Tiongkok dalam kehidupan ini? Adinata tidak menyangka dia harus membayar mahal karena menyentuh orang ini. Kakek Adinata belum pernah mengatakan ini sebelumnya. Apakah keluarga sakti begitu kuat? Adinata bingung. Chonghai Brahma berkata, keluarga sakti memiliki akar yang kuat di Tiongkok. Keluarga kami kini secara bertahap menarik diri dari Tiongkok. Kekuatan kami di Tiongkok tidak lagi dapat dibandingkan dengan keluarga sakti. Keluarga sakti berbeda dengan keluarga Ains. Keluarga Ains dapat diselesaikan dengan uang, tetapi keluarga sakti berbeda. Selain itu, beberapa dekade yang lalu, ketika saya berinvestasi di Tianhai, saya bertemu dengan kepala keluarga sakti, dan dia bahkan berinisiatif membantu saya. Dalam hal ini, saya bisa menyapa dia, meminta cucunya untuk meminta maaf kepada Anda, atau memberikan kompensasi lain. Jika kamu merasa ini tidak cukup dan kamu harus membunuhnya untuk meredakan amarahmu, dengarkan aku, nak, dan segera tinggalkan Tiongkok. Adinata terdiam. Dari perkataan kakeknya, dia bisa mendengar ketakutannya terhadap keluarga sakti. Baiklah, aku mengerti. Adinata menutup telepon. Pada saat ini, pria bermarga Su, yang diikat di kursi, tertawa, haha, bagaimana, Adinata? Chonghai Brahma harus memberitahumu bahwa keluarga sakti, ku sangat kuat, bukan? Jangan katakan bahwa Chonghai Brahma tidak lagi tinggal di Tiongkok.
Bahkan ketika dia berada di Tiongkok, dia hanya memberi kami sepatu keluarga sakti. Bentak, Adinata menampar wajah pria bernama Su itu. Beraninya kamu memukulku? Pria bermarga Su itu tidak percaya. Pukul kamu? Aku juga akan membunuhmu. Adinata mengambil pisau dari tangan Ganendra dan mengarahkannya ke wajah pria bernama Su. Kamu gila, kamu Chong Hai. Bentak, Adinata menamparnya lagi. Sumukyu, kamu binatang buas, kamu pantas dipanggil dengan nama kakekku. Pria itu sangat marah, namun tak berdaya. Namaku Manson. Adinata juga baru saja menebak secara membabi buta, tapi tebakannya salah. Manson berkata, Adinata, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Aku bukan keluarga kecil seperti keluarga Ains dan keluarga Wibisana. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa merasa lebih baik. Adinata menampar wajah Manson dengan pisau dan berkata, mengapa kamu tidak berani? Saya tahu keluarga sakti Anda sangat kuat di Tiongkok. Yang terburuk adalah, saya tidak akan pernah datang ke Tiongkok lagi mulai sekarang. Pada saat ini, Ganendra tiba-tiba mengambil pisau dari Adinata dan berkata, Tuan, biarkan saya melakukannya. Saya akan membunuhnya. Maka Anda akan baik-baik saja. Poh! Manson meludahi wajah Ganendra. Orang-orangku telah memberitahu keluarga tentang kedatanganku ke sini. Selama sesuatu terjadi padaku di sini, itu akan terjadi pada Adinata. Adinata, kamu tidak bisa melarikan diri. Kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Adinata berhenti. Dia bisa melampiaskan kebenciannya, membunuh pria itu, melarikan diri ke Inggris, dan tidak pernah kembali. Tapi bagaimana dengan Ganendra, Dwi Bisanaga dan ratusan orang di bawah komando mereka? Jika keluarga sakti ingin membalas dendam, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri. Mereka semua memiliki istri dan anak. Melihat keraguan Adinata, Dwi Bisanaga tiba-tiba mengambil pisau dari tangan Ganendra dan menusukkannya ke paha Manson. Ah, Dwi Bisanaga, kamu mencari kematian. Jangan mengira aku tidak mengenalmu. Putrimu ada di Thailand dan putramu di Singapura. Jika kamu berani menyentuhku, tidak ada putri atau putramu yang bisa melarikan diri. Manson berteriak keras. Adinata kaget, Dwi Bisanaga adalah bawahannya yang paling cakap dan tidak bisa dihubungi oleh orang biasa. Namun Manson ini sebenarnya sangat mengenal Dwi Bisanaga, bahkan mengetahui keberadaan putra dan putrinya. Namun, Dwi Bisanaga sama sekali tidak takut, Tuan Muda Brahma. Saya di sini untuk melampiaskan amarah Anda kepada Anda. Jika saya membunuhnya, Anda akan segera kembali ke Inggris. Saya di sini untuk bertarung sampai mati bersama keluarga sakti. Adegan ini bahkan membuat Ganendra sedikit khawatir. Tuan Ains, putra dan putri Anda. Dwi Bisanaga berkata, hidupku diberikan oleh keluarga Brahma. Nyawa putra, putriku, dan semua yang kumiliki sekarang juga diberikan oleh keluarga Brahma. Aku tidak takut. Adinata sangat tersentuh saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, Dwi Bisanaga begitu setia. Dia melihat Adinata ragu-ragu dan tidak ingin melibatkan mereka, jadi dia berinisiatif membantu Adinata melampiaskan amarahnya. Saat ini, Manson jelas sedikit takut. Namun, Adinata berkata, letakkan pisaunya. Tuan Muda Brahma, Dwi Bisanaga memandang Adinata. Adinata berkata dengan keras, aku berkata, letakkan pisaunya. Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Ya. Dwi Bisanaga segera memindahkan pisaunya dari Manson. Adinata memandang Manson, saya belum tahu mengapa anak ini mengincar saya. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Manson, jika kamu tidak ingin menderita, katakan saja yang sebenarnya. Aku tahu kamu melakukannya bukan hanya karena jelita cantik. Manson tersenyum, apakah kamu ingin tahu alasannya? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berlutut untukku. Kamu hanya pantas berlutut dan mendengarkan. Bah, Dwi Bisanaga menikam paha Manson lagi. Ah, Dwi Bisanaga, kamu sudah selesai. Aku akan memotong putra dan putrimu menjadi beberapa bagian. Manson berteriak dengan kejam. Bahkan setelah ditusuk 2 kali oleh Dwi Bisanaga, Manson tetap keras kepala dan sombong. Sepertinya menggunakan sesuatu yang keras tidak akan ada gunanya baginya, kata Adinata diam-diam. Jadi, Adinata tiba-tiba berkata, lepaskan tali di tubuhnya. Apa? Lepaskan ikatannya. Tuan Brahma, apakah Anda ingin melepaskannya? Dwi Bisanaga sangat bingung. Manson tertawa dan berkata, Tuanmu masih mengetahui keadaan saat ini, kenapa kamu tidak melepaskan talinya untukku? Tidak ada jalan lain, jadi Dwi Bisanaga tidak punya pilihan selain melepaskan ikatan Manson. Manson mendapatkan kembali kebebasannya dan berdiri perlahan. Kakinya masih berdarah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia pria yang tangguh. Adinata berjalan mendekat dan berseru, Tuan Muda Su, kakek saya baru saja mengatakan bahwa kakekmu pernah membantunya. Kali ini, ketika generasi ketiga kita bertemu, saya siap menggantikan kakek saya dengan keluarga sakti Anda. Aku ingin tahu hiburan seperti apa yang biasanya disukai Pak Su? Lompat bunge, bermain ski, atau menonton konser? Aku berencana memberimu tiket. Mendengar kata-kata Adinata, Dwi Bisanaga dan Ganendra sama-sama tercengang.
Bagaimana bos mereka bisa berbicara dengan Manson dengan cara yang begitu rendah hati? Dia tidak hanya memanggilnya Tuan Sakti, tetapi dia juga mengundangnya bermain dan mengembalikan uang tiketnya. Manson tertawa terbahak-bahak. Adinata, anak paling serba bisa dan luar biasa dari generasi ketiga keluarga Brahma. Hari ini istriku disetubuhi olehku, dan dia tidak berani menyentuhku, dan bahkan mengundangku untuk bermain hiburan. Hahaha, keluarga Brahma, MU juga punya hari ini. Manson menepuk bahu Adinata dan berkata, Adinata, saya biasanya tetap menjadi tentara, tidak seperti Anda orang-orang muda dan riang yang bepergian sepanjang hari dan tidak tahu hiburan apapun. Proyek ini menyenangkan, jadi mari kita rekomendasikan satu untuk saya. Kata-kata Manson persis seperti yang diinginkan Adinata. Adinata tersenyum dan berkata, bagaimana kalau Tuan Sakti pergi ke luar angkasa untuk bermain? Ekspresi Manson tiba-tiba berubah, terlalu luas. Bab 275. Awalnya, Dwi Bisanaga dan Ganendra bingung mengapa Adinata begitu sopan kepada Manson. Dalam hati mereka, Adinata adalah tuan mereka, tuan yang selalu menyendiri dan mendominasi. Dia adalah guru yang paling mendominasi dan agung di dunia. Meskipun Adinata disakiti oleh wanita jelita, Adinata tidak pernah menundukkan kepalanya di depan pria atau dipermalukan. Sekarang mereka mendengar Adinata berkata bahwa dia akan membawa Manson keluar angkasa, mereka merasa lega. Benar saja, Adinata tetaplah tuan muda yang ingin mereka ikuti sampai mati. Manson sedikit bingung, apa maksudmu? Adinata masih berpura-pura ramah dan berkata, Mas, kamu tahu kan? Dialah orang yang membuat roket berawak. Oh, ngomong-ngomong, pesawat UFO yang baru saja kamu tabrak dengan mobilmu itu diberikan kepadaku olehnya. Seperti yang Anda ketahui, perjalanan luar angkasa komersialnya berhasil, namun sejauh ini, tidak ada seorang pun kecuali astronot yang mau mencobanya. Tuan Muda Su, Anda sangat kuat dan terampil, Anda harus sangat berani. Bagaimana kalau saya mendaftarkan Anda, membayar harga tiket $100 juta untuk Anda, dan membiarkan Mas membawa Anda keluar angkasa untuk berkeliling? Manson tercengang, Anda ingin mengirim saya ke surga? Hahaha. Dwi Bisanaga dan Ganendra keduanya tertawa. Ya, Tuan Muda Brahma kami ingin mengirim Anda ke barat. Adinata mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka berdua agar tidak tertawa, dan terus berbicara dengan Manson dengan cara yang ramah. Bagaimana Pak Su bisa bilang begitu? Namanya perjalanan luar angkasa. Ini tren di masa depan. Hanya orang kaya seperti Pak Su yang mampu membelinya. Orang biasa pun tidak bisa pergi ke sana. Wajah Manson jelas menjadi lebih cemas, tetapi di permukaan, dia berpura-pura tidak peduli. Haha, perjalanan luar angkasa. Ya, kamu setuju, kan? Aku akan menelepon Mas sekarang dan memintanya bersiap-siap, kata Adinata dan segera mengirim video call ke Mas. Begitu video dibuka, Manson melihat si maniak bisnis. Mas. Hai, Chris. Mas menyapa Adinata dengan gembira. Manson terkejut. Sial, dia benar-benar mengenal Mas. Meskipun Manson memiliki fondasi yang dalam berkat kekuatan domestik keluarga sakti yang kuat, pengaruh internasional mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Brahma. Seperti keluarga Gates dan keluarga Mas, mereka bahkan tidak saling mengenal. Adinata tersenyum dan berkata, Mas, saya punya teman di sini yang ingin berpartisipasi dalam perjalanan luar angkasa Anda. Saya akan membayar biaya tiket sebesar $100 juta AS untuknya. Mendengar ini, Mas langsung bersemangat. Oh, benarkah? Coba saya lihat pahlawan mana di Tiongkok yang begitu berani? Adinata mengarahkan kamera ponselnya ke Manson. Tuan Muda Su, sapa Presiden Mas. Meskipun Manson selalu bersikap kasar kepada Adinata, itu jelas karena kebencian. Sebagai pemuda dari keluarga kaya di Beijing, ia masih terlihat sangat sopan dan pendiam saat menghadapi selebriti dunia seperti Mas. Halo, Presiden Mas. Manson berkata dengan lembut. Mas masih memasang senyuman palsu yang terlihat seperti dirasuki alien. Wah, ternyata kamu adalah pahlawan Tiongkok yang pemberani ini. Sejujurnya, saya telah mengundang banyak orang kaya dari Tiongkok untuk pergi ke luar angkasa, tetapi mereka tidak berani pergi. Tahukah Anda? Bahkan Chris Brahma pun tidak berani pergi. Luar angkasa, kamu adalah orang yang paling berani di Tiongkok. Selamat datang. Aku akan mengirimmu ke surga dengan lancar. Manson merasa sangat tidak nyaman dipuji seperti ini oleh Mas. Sial, bahkan Adinata tidak berani pergi ke luar angkasa, begitu pula aku. Bagi kebanyakan orang awam, luar angkasa merupakan hal yang asing dan penuh bahaya. Kecuali Anda penggemar fiksi ilmiah luar angkasa dan tidak ingin hidup di bumi lagi, siapa yang mau pergi ke tempat aneh seperti itu? Adinata berkata, Mas, tolong buat pengaturannya. Yang terbaik adalah mengirim Tuan Sakti ke surga dalam 2 hari ke depan. Kebetulan sekali ya, kami berencana melakukan penerbangan berawak lagi lusa. Tolong bawa pahlawan ini ke Texas secepatnya, kata Mas. Tidak masalah, kami berangkat sekarang. Sampai jumpa besok.
Adinata menutup panggilan video dan berkata kepada Dwi Bisanaga, segera siapkan pesawat pribadi dan terbang ke Texas, AS. Ya. Kemudian, Adinata tersenyum dan berkata kepada Manson, ayo pergi, Tuan Sakti. Tanpa diduga, Manson berkata dengan marah, kenapa kita pergi? Siapa bilang aku akan pergi ke Amerika bersamamu? Aku tidak ingin pergi ke luar angkasa. Kamu harus pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, Manson hendak pergi. Namun, begitu dia sampai di pintu, dia dihadang oleh beberapa anak buah Dwi Bisanaga. Apa maksudmu? Manson menoleh untuk melihat ke arah Adinata. Meskipun keterampilannya bagus, kakinya ditusuk 2 kali oleh Dwi Bisanaga dan dia terluka. Bom asap dan senjata lain di tubuhnya sudah lama disingkirkan. Dengan tangan kosong, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kelompok orang ini, termasuk Adinata. Adinata tersenyum dan berkata, Manson, kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Katakan alasannya, atau pergi keluar angkasa dan bersenang-senang. Itu pilihanmu. Ganendra di samping tertawa keras, Su, apakah menurutmu karena kami tidak berani membunuhmu, Tuan Brahma tidak bisa berurusan denganmu? Kami, Tuan Brahma, ingin membunuhmu, ada ratusan cara. Haha. Manson sangat marah dan mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan lagi karena dia tidak akan pernah bisa keluar sendirian. Setelah datang beberapa saat, Manson tertawa terbahak-bahak, bukankah hanya untuk pergi keluar angkasa? Oke, aku pergi. Tapi menurutku kaulah yang harus pergi keluar angkasa untuk menenangkan diri. Istriku melahirkan untuk seorang anak, tapi anak itu bukan milikmu, hahaha. Mata Adinata seperti belati dan dia berkata dengan dingin, ucapkan beberapa kata lagi. Di luar angkasa, alien tidak akan bisa memahamimu. Manson tiba-tiba merasa bingung, kamu berjalan. Adinata meraih Manson dan membawanya pergi dengan paksa. Tak lama kemudian, Adinata dan rombongan naik pesawat pribadi dan terbang langsung ke Chicha, Texas, AS. Ini adalah basis penelitian dan pengembangan perusahaan Musk di Texas. Tempat ini luar biasa dan sejauh ini telah membangun berbagai versi pesawat ruang angkasa antar bintang di bumi. Ketika mereka tiba di sini, Adinata dan Manson dikejutkan oleh pesawat luar angkasa dan roket di sini. Meskipun Manson anak ini berasal dari latar belakang yang baik, visinya sangat rendah dan dia tidak tahu seperti apa teknologi terbaik di dunia. Ketika saya datang ke sini, saya terkejut. Adinata dan Manson datang ke ruang R&D dan bertemu Musk. Musk dengan senang hati berjabat tangan dengan Adinata dan memeluknya. Musk berkata, kami melakukan panggilan video yang bagus beberapa hari yang lalu, dan saya tahu Anda sekarang tertarik dengan perjalanan luar angkasa. Dalam 10 tahun, saya akan mengirim setidaknya 1.000 manusia ke Mars, dan dalam 20 tahun berikutnya, jumlah ini akan menjadi 1 juta. Setelah itu, Musk berinisiatif berjabat tangan dengan Manson dan bertanya, Tuan Sakti, apakah Anda bersedia menjadi manusia pertama yang pergi ke Mars? Manson menelan ludah dengan gugup, pergi ke Mars. Bab 276. Belasan jam penerbangan dari Aarhus Halls ke Texas, Manson bertahan, sengaja berpura-pura tidak takut bepergian keluar angkasa. Namun, ketika dia tiba di pangkalan peluncuran dan mendengar bahwa dia akan pergi ke Mars, Manson sangat takut hingga keringat mengucur di dahinya. Kenapa kamu pergi ke Mars lagi? Berapa lama untuk kembali? Tanya Manson. Musk menjelaskan sambil tersenyum, kami membutuhkan waktu 6 bulan untuk sampai ke Mars, dan setelah kami sampai di sana, kami akan tinggal di sana selama 26 bulan. Su Mu Linging cukup baik, dia mulai menggunakan kata-kata umpatan murni dan berkata dengan keras. Sayang sekali tinggal di Mars selama 26 bulan. Tidak ada wanita di Mars, dan tidak perlu perang. Jangan bilang kamu ingin membangun pangkalan di sana. Aku akan kembali setelah seminggu. Musk tersenyum dan berkata, Tuan Sakti, beginilah. Kita akan ke Mars saat kita paling dekat dengan Mars, tapi saat kita sampai di Mars, kita sudah jauh dari bumi. Dalam hal biaya ekonomi, kita harus menunggu hingga Mars kembali berada paling dekat dengan bumi sebelum kita dapat kembali. Mars hanya berada paling dekat dengan bumi setiap 26 bulan, jadi kita harus tinggal di sana selama 26 bulan. Adinata menepuk bahu Manson dan berkata, Tuan Muda Su, ini baru lebih dari 2 tahun. Kamu masih sangat muda. Apa yang kamu takutkan? Anggap saja itu sebagai pengalaman. Manson menyingkirkan Adinata dan berkata, aku tidak pergi. Cepat kirim aku kembali. Adinata berkata tanpa basa-basi, Manson, kamu sepertinya belum memahami situasinya. Sekarang kamu harus pergi apakah kamu ingin pergi atau tidak. Kecuali kamu jujur memberitahuku kenapa kamu melakukannya. Manson sangat marah, tidak hanya dia terluka, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak memiliki senjata dan dikelilingi oleh orang-orang Adinata. Ponselnya disita dan dia tidak dapat menghubungi keluarganya. Sekalipun keluarga mengetahui lokasi Manson, ini adalah wilayah Amerika Serikat dan Musk, keluarga Sakti tidak dapat berbuat apapun di Amerika Serikat.
Di dalam negeri, keluarga sakti masih bisa bersaing dengan Adinata, namun di luar negeri, mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Manson mengertakkan gigi, "Oke, jika kamu pergi ke Mars, pergilah ke Mars. Kami, anak-anak dari keluarga sakti, tidak akan pernah takut padamu bajingan bernama Brahma." Manson selalu menyebut Adinata bajingan, dan setiap kali dia melihatnya, ada tatapan mematikan di matanya. Adinata tahu bahwa Manson pasti punya cerita dengannya dan memiliki kebencian terhadapnya, dan kebenciannya tidak sedikit. Namun, dia tidak pernah bisa memikirkan kapan dia telah menyinggung perasaannya. "Turunkan dia." Adinata memberi perintah, dan Manson dibawa pergi oleh 2 orang karena dia akan segera ke Mars. Dia ditempatkan di ruangan yang sama dengan para astronot. Salah satu astronotnya adalah orang Kanada dari Quebec, dan dia fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Kebetulan Manson fasih berbahasa Inggris dan Prancis, sehingga keduanya mulai mengobrol. Manson bertanya, "Astaga, apakah rencana Musk untuk berimigrasi ke Mars dapat diandalkan? Akankah ada bahaya saat kita pergi ke Mars kali ini?" Astronot berkulit putih itu sedang makan dan berkata, "Jangan khawatir, kawan, kami akan sangat aman dan dapat memastikan bahwa kami membawa Anda kembali dengan selamat." Manson tersenyum dan berkata diam-diam, "Adinata, aku bermain dengan istrimu dan kamu tidak berani membunuhku, jadi kamu mengirimku ke Mars. Tapi aku bisa kembali dengan selamat meskipun aku pergi ke Mars. Jika waktunya tiba, kamu tidak akan berani menyentuhku lagi. Aku hanya berpikir aku akan melakukan perjalanan." Manson sangat senang dan merasa dibandingkan dibunuh, dikebiri, atau dihina, hasil ini masih lebih baik. Anda tahu, orang-orang yang pernah menyinggung Adinata sebelumnya, seperti Chakravarti dan Yusei Ains, tidak berakhir dengan baik. Namun, saat ini, sang astronot tiba-tiba mengubah suaranya, "Namun, semakin lama kita tinggal di Mars, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi." "Bahaya? Bahaya apa yang ada di sana?" Manson bertanya dengan cepat. Astronot tersebut menjelaskan, "Saat kita terbang di luar angkasa, karena kurang olahraga dan keadaan tanpa bobot, kualitas dan kekuatan mesin kerangka menurun. Saat kita kembali, kekuatan otot kita akan turun sebesar 40%. "Apa?" Manson tertegun. Meski memiliki paras cantik, namun yang selalu dibanggakannya bukanlah penampilannya, melainkan kekuatannya. Dia adalah pria yang menganjurkan kekuatan, dan dia telah melatih ototnya. Namun begitu dia pergi ke Mars dan kembali, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Sang astronot melanjutkan, "Selain itu, otak kita akan mengalami kemunduran yang sangat parah. Jika kita tinggal di luar angkasa terlalu lama, terlalu banyak cairan akan menumpuk di otak." Manson ketakutan lagi, apakah dia akan mengalami keterbelakangan mental setelah kembali? "Adinata, bajingan ini." Astronot melanjutkan, "Selain itu, fungsi ginjal juga akan melemah. Jika Anda punya pacar sekarang, sebelum Anda pergi ke Mars, Anda harus berhubungan SKS dengannya beberapa kali lagi. Anda mungkin tidak dapat melakukannya setelah Anda kembali." Manson sangat marah sampai dia akan mengutuk. Faktanya, astronot ini juga diatur oleh Adinata. Ia sengaja meminta astronot tersebut mengatakan sesuatu yang menakutkan untuk menakuti Manson. "Tentu saja, aku tahu aku menindas istrinya dan dia tidak akan memudahkanku." Manson mempercayai kata-kata berlebihan ini tanpa ragu. Ketika astronot tersebut melihat bahwa Manson tidak memahami satupun pengetahuan luar angkasa ini, dia menjadi lebih berlebihan dan berkata, "Sebenarnya, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Tahukah kamu hal apa yang paling menakutkan?" "Ada apa?" Mata Manson membelalak. Astronot itu meratap, "Ada banyak lubang hitam misterius di alam semesta. Sekali kita tersedot ke dalam lubang hitam, kita pasti akan mati dan terjebak di dalam lubang hitam selamanya, tanpa kemungkinan reinkarnasi. Dan bahkan jika kita tidak terlibat, begitu kita mendekati lubang hitam, waktu akan berlalu dengan cepat. Tahukah Anda apa arti berlalunya waktu dengan cepat bagi kita?" Manson menelan ludah ketakutan. "Apa maksudnya?" Astronot itu berkata, "Pernahkah Anda melihat Antar Bintang Nolan? Sang pahlawan pergi ke luar angkasa, dan ketika dia kembali, putrinya telah menjadi seorang wanita tua. Dia bisa menjadi nenek sang pahlawan. Demikian pula, ketika kita kembali, kita mungkin baru berada di luar sana selama 2 atau 3 tahun, namun bumi mungkin sudah berada di sana selama beberapa dekade. Dengan kata lain, pada saat itu, kerabatmu sudah tua, atau sudah tidak ada lagi. Oh, kawan, sebelum kamu pergi, teleponlah orang-orang yang kamu kasihi. Ini mungkin panggilan terakhirmu." Ketika Manson mendengar ini, dia benar-benar ketakutan. "Tidak, kakekku sudah berusia lebih dari 70 tahun. Ketika aku kembali, aku tidak akan bisa melihat kakekku, bahkan orang tuaku. Dan pacarku, saat aku kembali, dia akan menjadi wanita tua. Dan adikku. Tidak, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa pergi ke Mars." Bagi pria tangguh seperti Manson yang tumbuh besar di militer, terkadang ancaman pembunuhan tidak berhasil.
Namun, ada banyak hal di dunia ini yang lebih menakutkan daripada kematian. Manson bisa menerima kematian, tapi dia tidak bisa menerimanya. Ketika dia kembali, semua kerabatnya akan mati, dan segalanya akan berubah dan orang-orang akan berubah. Kamu Adinata! Kamu Adinata! Kemarilah! Manson dengan putus asa meneriakkan nama Adinata di pintu. Bab 277. Manson dikunci di kamar oleh Adinata dan tidak bisa keluar. Jadi dia terus menggedor pintu dan berteriak. Setelah beberapa saat, Dwi Bisanaga, yang bertanggung jawab menjaga Manson, datang dan berteriak. Su, apa yang kamu bicarakan? Jujurlah dan bersiaplah untuk pergi ke Mars. Manson berteriak dalam hati, aku akan menidurimu. Jika aku tidak pergi ke Mars, tolong hubungi Adinata. Dwi Bisanaga tahu bahwa Manson ketakutan dan memanggil Adinata. Adinata datang ke kamar Manson, menatap wajah ketakutan Manson, dan berkata, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Pergi ke Mars, atau haruskah kamu mengatakan yang sebenarnya dengan jujur? Manson tidak pernah menyerah seumur hidupnya, bahkan jika dia dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Jangan biarkan dia mengaku kalah. Tapi kali ini, dia takut, dia sangat takut. Manson berkata, jangan kirim aku ke Mars, aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya padamu. 2 menit kemudian, Adinata meminta astronot, Dwi Bisanaga dan yang lainnya keluar. Hanya menyisakan Adinata dan Manson di dalam kamar. Katakan padaku, kenapa kamu melakukan ini pada jelita? Dasar bajingan. Adinata memandang Manson dengan marah. Jika dia tidak ingin tahu jawabannya, dia pasti sudah menonaktifkan Manson sejak lama. Namun, Manson masih keras kepala. Kamu bajingan. Adinata, jika kamu tidak melakukan hal bajingan seperti itu pada adikku, apakah aku akan meniduri istrimu? Adinata tertegun sejenak, siapa adikmu? Hal buruk apa yang telah kulakukan? Adinata telah diajari oleh kakeknya untuk menjadi orang yang baik hati. Dia yakin bahwa semua yang dia lakukan selama ini cukup teratur. Belum menyakiti siapapun, kecuali yang itu. Manson mendengus dingin. Adinata, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Jangan bilang padaku bahwa kamu adalah orang baik. Aku tahu semua hal kotor yang telah kamu lakukan. Napas Adinata menjadi cepat, dan dia tidak ingin mengingat kejadian itu. Setelah sekian lama, Adinata bertanya, siapa nama adikmu? Manson berkata, Anastasia. Adinata terus bertanya, apakah dia pernah ke medan perang Suriah? Manson memberikan jawaban pasti, ya. Untuk sesaat, Adinata menundukkan kepalanya dan menjadi emosional. Kenangan yang telah lama dia sembunyikan jauh di dalam hatinya dan tidak ingin diingatnya untuk waktu yang lama muncul lagi di benaknya. 4 tahun lalu, medan perang di Suriah. Tarik. Dong 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 dong. Selama pelatihan medan perang Adinata, dia dan rekan satu timnya sedang beristirahat di pangkalan. Tetapi tiba-tiba, tembakan terjadi. Musuh tiba-tiba tiba di base camp mereka, dan terjadi tembakan terus-menerus. Adinata dan rekan satu timnya melawan dan mundur pada saat bersamaan. Pada akhirnya, daya tembak musuh terlalu kuat dan mereka sudah siap, semua rekan satu tim yang mundur bersama Adinata terbunuh. Adapun Adinata, dia juga dikelilingi oleh 3 orang, masing-masing mengenakan kerudung dan mengarahkan AK ke Adinata. Adinata dalam bahaya. Pada saat ini, Adinata mengeluarkan liontin giok dengan tulisan, Y, di atasnya, meletakkan senjatanya, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah, dan berteriak, jangan tembak, jangan tembak. Adinata takut mereka tidak mengerti, jadi dia menggunakan bahasa Arab, Inggris, Perancis, dan bahasa lain untuk meminta mereka tidak menembaknya. Lalu dia berkata dalam bahasa Arab, saya dari keluarga Brahma. Songhai Brahma mengirim anak-anak keluarganya ke tempat berbahaya seperti medan perang untuk pelatihan, tentu saja, dia tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja dalam pertempuran. Dia menyapa para bos dari masing-masing pihak yang bertikai dan memberi mereka banyak keuntungan. Dia juga memberitahu Adinata bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia bisa mengeluarkan liontin giok keluarga Brahma untuk mengungkapkan identitasnya. Adinata menyerahkan liontin giok itu kepada prajurit yang tertutup itu dan berkata, berikan kepada bosmu, dan kamu akan diberi hadiah besar. Segera, para prajurit menyerahkan liontin giok itu kepada atasan mereka. Namun, setelah atasan mendapatkan liontin giok, mereka tidak langsung melepaskan Adinata, melainkan mengunci Adinata di ruangan kecil yang gelap. Tentu saja Adinata tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan terus berteriak, mengapa kamu mengurung saya? Orang di luar pintu memberitahunya, seseorang ingin memberimu hadiah. Setelah kamu mencicipi hadiahnya, kamu boleh pergi. Tidak lama kemudian, seorang wanita dilempar ke ruangan gelap. Adinata tidak tahu seperti apa rupa wanita ini, karena tidak ada cahaya di ruangan itu, jadi dia hanya bisa tahu dari tangisan wanita itu bahwa dia pasti masih sangat muda. Adinata tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini padanya, dan masih terus berteriak, keluarkan aku, mengapa kamu mencoba menipuku?
Orang di luar pintu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menerima hadiah ini, kalian berdua tidak akan pernah keluar. Adinata dikurung di ruangan gelap selama 6 jam penuh, tidak peduli bagaimana dia berteriak, orang-orang di luar menolak membuka pintu dan membiarkannya keluar. Dia mencoba berbicara dengan wanita di ruangan gelap itu, menggunakan bahasa Arab dan Perancis, namun wanita itu tidak menjawab kecuali menangis. Pada akhirnya, Adinata hanya ingat bahwa dia haus dan mulutnya kering, dan wanita itu sepertinya kehilangan kekuatan untuk menangis. Saat itu, Adinata berpikir bahwa wanita yang dikirim ke sini juga seorang pelacur militer yang telah diperankan oleh banyak pria. Jadi, Adinata melakukan apa yang mereka minta. Namun, Adinata kemudian mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya bagi wanita itu, apalagi saat wanita itu dibawa pergi. Adinata dengan jelas melihat punggungnya. Dia adalah wanita Asia dengan sosok dan temperamen yang sangat baik. Setelah mengetahui hal ini, Adinata selalu merasa bersalah pada wanita itu. Namun, dia masih belum mengetahui kebenaran dari masalah ini, mengapa dia bertemu dengan wanita cantik dan murni di sana. Ingat, bajingan. Manson menatap tajam ke arah Adinata. Saat itulah Adinata mengerti mengapa Manson membencinya. Ternyata wanita yang dikurung di ruangan kecil gelap bersama Adinata di medan perang adalah saudara perempuan Manson, putri dari keluarga sakti, Anastasia. Mengapa dia pergi ke medan perang? Adinata bertanya. Manson mendengus marah. Sebaiknya kau tanyakan sendiri pada adikku tentang masalah ini. Adinata berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, aku juga harus minta maaf padanya. Di mana adikmu sekarang? Aku akan pergi mencarinya. Walaupun kamu telah melakukan kesalahan, sebagai seorang pria, kamu harus berani menghadapi kesalahanmu. Selain itu, Adinata tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Dengan melakukan itu, dia juga menyelamatkan mereka berdua. Jika tidak, keduanya mungkin mati kelaparan di ruangan kecil yang gelap. Manson berkata, modal. Adinata tahu bahwa ibu kota adalah fondasi keluarga sakti, jadi dia berkata, oke, aku akan pergi ke ibu kota bersamamu. Beberapa orang segera mengemasi barangnya dan bersiap berangkat. Melihat Adinata dan yang lainnya pergi, Mas berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk tetap tinggal. Tuan Sakti, apakah Anda tidak akan pergi ke Mars? Jika Anda tidak menyukai Mars, kami memiliki tujuan lain yang dapat Anda pilih. Manson sangat ketakutan sehingga dia segera lari. Tuan Mas, saya tidak ingin pergi kemanapun di luar angkasa. Saya hanya ingin tinggal di bumi. Mas meraih tangan Manson, tinggalkan informasi kontak Anda sehingga jika suatu hari Anda berubah pikiran, saya dapat menjemput Anda. Manson membuang mask. Hari ini tidak akan pernah terjadi. Bab 278. Adinata dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama di Texas. Setelah mengetahui kebenaran masalah tersebut, Adinata segera berjalan ke pesawat pribadi dan bersiap untuk berangkat ke ibu kota. Adinata juga menelepon nomor telepon Cynthia Yandra dan melaporkannya ke Cynthia Yandra. Kecantikan. Kamu Adinata. Suara Cynthia sangat lembut, seolah dia baru bangun tidur. Maaf, Cynthia, aku belum meneleponmu selama 2 hari terakhir, dan aku belum sempat mengirimimu pesan WeChat. Aku terbang ke Amerika Serikat, dan sekarang aku harus terbang ke ibu kota lagi. Hal-hal yang menyusahkan benar-benar satu demi satu. Berkeping-keping. Kalau begitu mari kita bicarakan setelah kamu selesai, kata Cynthia Yandra lembut. Baiklah, aku tutup teleponnya. Adinata seharusnya berada dalam tahap termanis dan paling bahagia setelah melamar Cynthia Yandra. Namun, hal ini terjadi satu demi satu. Pertama, kedua anak jelita menjalani tes garis ayah dan menemukan bahwa salah satu dari mereka bukan anaknya. Kini, setelah akhirnya menemukan ayah gadis kecil itu, Adinata menemukan bahwa masalah ini memiliki makna tersembunyi lainnya, dan sebenarnya terkait dengan kesalahan yang dilakukannya 4 tahun lalu. Adinata sekarang secara khusus ingin bertemu wanita Anastasia ini, bertanya padanya tentang situasinya saat itu, dan meminta maaf padanya. Setelah lebih dari 10 jam terbang, Adinata dan yang lainnya tiba di ibu kota. Setelah penerbangan berkelanjutan ini, Adinata dan yang lainnya sedikit jet lag dan menjadi sangat lesu. Meskipun dia sangat ingin mencari hotel untuk segera tidur, Adinata memutuskan untuk bertemu saudara perempuan Manson, Anastasia terlebih dahulu. Di mana adikmu tinggal? Adinata bertanya. Ikuti aku sendiri, jangan bawa anak buahmu, kata Manson. Manson tidak meminta siapapun untuk menjemputnya, tetapi hanya mengambil mobil dan Adinata masuk. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di dekat gerbang depan suatu kawasan perkotaan. Di sini terdapat beberapa halaman rumah. Semuanya berdesain sangat tua dari batu bata dan pintu kayu. Adinata terkejut karena Anastasia akan tinggal di sini. Mendorong pintu kayu kecil berwarna merah pedesaan, Adinata bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah keluarga Sakti MU adalah keluarga kaya? Mengapa adikmu tinggal di sini?
Tentu saja Adinata tahu bahwa ada emas di mana-mana di ibu kota, dan halaman rumah di sini jelas tidak murah. Harga rata-rata harusnya lebih dari 160.000, dan rumah pekarangan kecil ini diperkirakan berharga puluhan juta. Namun, ini adalah keluarga sakti. Keluarga sakti seharusnya tinggal di rumah bernilai ratusan juta. Tinggal di halaman tua seperti itu agak tidak layak untuk aura keluarga besar. Ketika Manson mendengar ini, dia memelototi Adinata dengan mengeluh, "Itu bukan karena hal baik yang kamu lakukan. Kakakku sekarang telah putus dengan keluarganya dan tinggal di halaman ini sendirian." Adinata tidak mengerti. Dia baru saja melakukan one night stand dengan Anastasia. Bagi banyak wanita yang berpikiran terbuka di zaman modern, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkinkah Anastasia menjadi depresi setelah kejadian itu? Mengapa kamu putus dengan keluargamu? Adinata tahu tentang Manson dan tidak ingin menyebutkan masalah ini. Adinata harus bertanya sendiri pada Anastasia. Saya tidak tahu seperti apa rupa Anastasia, apakah dia cantik atau tidak. Tiba-tiba, ketika dia datang ke halaman Anastasia, Adinata menjadi sedikit penasaran seperti apa rupa wanita ini. Pertama-tama, dia menilai Anastasia harusnya masih muda. Manson baru berusia awal 20-an, dan Anastasia harus berusia di bawah 30 tahun. Kedua, Adinata menduga penampilan Anastasia tidak buruk, karena Manson sangat cantik. Saat itu, ketika Adinata melihat Manson untuk pertama kalinya, dia merasa sayang sekali pria ini bukan seorang wanita. Aku tidak menyangka dia punya saudara perempuan. Benar saja, mereka memenuhi gen keluarga mereka yang luar biasa. Apakah Anastasia adalah adik kandungmu? Ayah dan ibu yang sama? Adinata berjalan di belakang Manson dan bertanya pada Manson. Dia tahu bahwa dalam keluarga besar seperti keluarga Brahma dan keluarga Sakti, terdapat banyak anak. Tetapi anak-anak tersebut mungkin tidak memiliki ayah dan ibu yang sama. Manson berkata, "Ya, dia dan saya memiliki ayah dan ibu yang sama. Kami juga memiliki dua adik laki-laki dan perempuan yang memiliki ayah yang sama dan ibu yang berbeda." Mengetahui bahwa Manson dan Anastasia memiliki ayah dan ibu yang sama, Adinata merasa lega. Manson sangat cantik, dan Anastasia pasti sama. Tentu saja, Adinata tidak memikirkan Anastasia, dia sangat mencintai Cynthia Yandra sekarang. Namun, sebagai orang yang terobsesi dengan penampilan, ia tidak bisa menerima bahwa wanita yang dulu dimilikinya jelek. Ketika kami sampai di halaman, seorang gadis yang tampak seperti pelayan datang. "Tuan, Anda di sini. Di mana adikku?" Manson bertanya. Gadis itu menjawab, wanita muda itu telah pergi ke tempat majikannya. Adinata tersenyum. Keluarga sakti ini agak menarik. Tidak hanya mereka memiliki pelayan yang mirip dengan zaman dahulu, nama mereka juga sama seperti sebelumnya. Nama Tuan Muda, Nona Muda dan Tuan memang merupakan halaman utama di ibu kota. Manson tertegun sejenak, "Pergi ke rumah ayahku? Apa yang dia lakukan di sana?" Dari nada suara Manson terdengar bahwa Anastasia jarang pergi ke tempat ayahnya. Gadis itu menjawab, "Saya mendengar bahwa Tuan mengatur kencan buta untuknya." Manson sangat marah. "Adikku tidak pernah suka ikut kencan buta. Dia pasti tertipu lagi." Setelah mengatakan itu, Manson berbalik dan pergi. "Hei, kamu mau kemana?" Adinata bertanya. Adinata sedikit kecewa karena tidak melihat Anastasia untuk pertama kalinya. Manson kembali menatap Adinata, "Pergilah ke rumah ayahku. Jika kamu ingin melihat adikku, ikut saja denganku." Adinata tidak mengikuti secara langsung, tetapi ragu-ragu. Ayah Manson juga merupakan generasi kedua dari keluarga Sakti. Ia kini berada di masa jayanya dan menjadi kekuatan inti keluarga Sakti. Pintu rumah keluarga Sakti di ibu kota tidak begitu mudah untuk dimasuki. Selanjutnya, Adinata melakukan sesuatu yang membuat keluarga Sakti menyesal. "Ada apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut keluarga Sakti kami akan menggantungmu dan memukulimu?" Melihat Adinata tidak berani mengikuti, Manson tertawa. Dalam 2 hari terakhir, Adinata berkata bahwa dia akan mengirim Manson ke surga dan membiarkan semua kejantanan Manson lenyap. Sekarang, melihat Adinata ketakutan, Manson merasa sangat puas. Adinata mencibir, "Manson, masalah antara aku dan adikmu, dan masalah antara kamu dan Jelita, harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Saat aku menyelesaikan masalah antara aku dan adikmu, bahkan di depan seluruh keluarga Sakti aku bisa mengalahkanmu dengan cara yang sama." Dia tidak takut dengan keluarga Sakti. "Hai keluarga, pernahkah kamu merasa takut?" Manson tidak menyangka Adinata akan berani menjadi begitu sombong ketika dia tiba di ibu kota dan wilayahnya, dan dia mengaguminya di dalam hatinya. Dia memang seorang laki-laki. "Aku khawatir masalah antara kamu dan adikku tidak akan terselesaikan semudah itu." Manson berhenti bicara. Dia menelepon dan memanggil mobil Audi. Itu adalah Audi A8 yang sangat biasa. Plat nomornya biasa. Tidak mungkin untuk mengetahui melalui mobil dan plat nomor apakah orang yang duduk di dalam adalah A yang besar, pria. Ibu kotanya seperti ini, dengan naga tersembunyi dan harimau yang meringkuk di mana-mana.
Manson mengantar Adinata sendiri dan segera tiba di area villa bernama Rumah Nomor 1. Lokasi di sini sangat menguntungkan. Villa ini didesain dengan gaya taman kerajaan dan dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan hijau. Harga villanya beragam. Mobil berhenti di depan pintu sebuah villa klasik dan mewah. Adinata, jika kamu tidak berani masuk, masih terlambat untuk menyesalinya, kata Manson. Adinata langsung membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Tidak ada tempat di dunia ini yang aku, Adinata, tidak berani datangi. Bab 279. Meskipun Adinata belum terlalu tua, dia telah berlatih di seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melewati gunung pedang dan lautan api. Meskipun keluarga sakti adalah keluarga kaya di ibu kota, status Adinata tidak buruk sekarang. Dia adalah Presiden Adinata Brahma Group dan dikenal sebagai orang terkaya di Tiongkok. Adinata menutup pintu mobil dan berkata kepada Manson, "Saya orang terkaya di Tiongkok. Keluarga Anda mungkin akan mengagumi saya ketika mereka melihat saya." Manson pun turun dari mobil, menutup pintu, dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar akan membuatku tertawa sampai mati, Adinata. Kamu hanyalah sebuah perusahaan pengiriman makanan kumuh di Tiongkok dan kamu masih bernilai sejumlah uang. Kamu adalah orang terkaya di dunia. Kamu hanya mencoba menyanjung Anda dan memberi Anda pujian. Kamu bahkan tidak termasuk dalam daftar orang kaya. Selain itu, meskipun Anda termasuk dalam daftar orang kaya, orang-orang di keluarga kami tidak akan mengenali Anda, karena keluarga kami tidak pernah membaca daftar orang kaya, dan kami tidak pernah membeli majalah bisnis. Kakek saya bahkan tidak mengizinkan saya menggunakan Weibo. Sekalipun saya mengizinkannya, itu hanya untuk kami baca, bukan untuk kami posting. Adinata, kamu, seorang pria yang besar di luar negeri, sama sekali tidak memahami situasi di Tiongkok. Orang-orang Tiongkok memperhatikan sikap moderat dan rendah hati. Apakah menurut Anda orang-orang terkaya di Tiongkok masuk dalam daftar orang kaya? Sial! Orang-orang seperti keluarga sakti kita bahkan tidak mau repot-repot masuk dalam daftar orang kaya. Jika ya, mereka akan menjadi orang terkaya di Tiongkok selama beberapa dekade. Pertama, Adinata tahu sedikit tentang situasi di negaranya, dan memang ada situasi seperti yang dikatakan Manson. Belum lagi keluarga sakti, bahkan keluarga Brahma sudah lama menduduki peringkat pertama daftar orang terkaya di dunia, namun tak pernah bersusah payah bersaing memperebutkan orang terkaya. Dia membuat gimmick menjadi orang terkaya di Cina beberapa waktu lalu, hanya untuk mengejar jelita. Adinata berkata dengan tenang, akan lebih baik jika mereka tidak mengenalku. Adinata awalnya tidak ingin berurusan dengan orang tua Manson, dia hanya ingin bertemu Anastasia sendirian dan meminta maaf padanya. Akan lebih baik jika tidak ada orang lain di keluarga sakti yang mengenalinya, Adinata selalu suka bersikap rendah hati. Jadi, Adinata mengikuti Manson dan masuk bersama. Begitu dia masuk, seorang pelayan menundukkan kepalanya dan tersenyum, "Tuan muda ada di sini." Manson tampak seperti pemuda kaya dan berjalan cepat ke aula villa. Dilihat dari kejauhan, ada banyak orang di aula. Seorang wanita parubaya yang sangat anggun sedang berbicara dengan seorang gadis yang tampak seperti pelayan. "Apa?" Dia menolak keluar. Cheng Jie datang khusus untuk menemuinya di rumah. Bagaimana dia bisa terus memintanya pergi tanpa melihatnya? Mendengarkan suara wanita parubaya yang anggun, Manson melangkah ke aula. "Ayah ibu!" Manson berteriak kepada dua pria parubaya di dalam. Wanita parubaya yang berbicara adalah ibu Manson. Pria parubaya yang duduk di tengah, bertubuh sedikit gemuk dan terlihat sangat aura, adalah ayah Manson. Selain mereka berdua, hadir juga seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sedang duduk di kursi tamu, usianya sekitar 30 tahun, tinggi dan kuat, berpenampilan rata-rata, dengan tampang garang yang membuat orang bergidik. Postur duduknya sangat khusus, postur militer yang sangat standar, dan dia tidak tersenyum. Adinata tidak tertarik pada pria ini, yang menarik perhatiannya adalah wanita itu. Wanita itu seumuran dengan Adinata. Dia duduk bersila di kursi. Dia mengenakan pakaian mahal dan menunjukkan temperamen seorang wanita bangsawan di sekujur tubuhnya. Apakah dia saudara perempuan Manson, Anastasia? Adinata sedikit bersemangat, dia ingin tahu apakah wanita inilah yang mengalami malam romantis bersamanya di ruangan gelap. Namun, jika demikian, Adinata sedikit kecewa. Memang benar dia memiliki temperamen wanita kaya dan penampilannya baik-baik saja, tapi masih ada kesenjangan antara apa yang diharapkan Adinata. Lagi pula Manson terlihat sangat jahat. Kupikir adiknya akan lebih cantik, tapi aku tidak menyangka kalau gadis ini, dari segi kecantikannya saja, tidak secantik Manson. Mungkinkah ketampanan orang tua diturunkan kepada anak laki-laki tetapi tidak kepada anak perempuan? Manson menelepon orang tuanya, dan ketika dia melihat pria parubaya itu duduk dalam posisi militer, dia berkata, "Mengapa kamu di sini lagi?"
Ibu Manson dengan cepat berkata, "Mengapa kamu begitu kasar kepada putra Jenderal Lee? Dia beberapa tahun lebih tua darimu, jadi kamu harus memanggilku kakak." Manson tampak menghina. Saat ini, ayah Manson, setelah melihat penampilan Adinata, menatapnya dengan saksama dan bertanya, "Yulin, siapa ini?" Manson berkata dengan santai, "Oh, supir baruku." Ibu Manson berkata, "Mengapa kamu membawa supirnya masuk? Kita sedang membicarakan sesuatu yang penting di sini, biarkan dia keluar dulu." Manson melirik Adinata dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Mari kita bicarakan masalah kita. Jangan takut. Saya penyelamat anak ini. Dia sangat setia kepada saya. Jangan berani berbicara omong kosong tentang kita urusan keluarga." Adinata mengutuk dalam hatinya, "Kapan kamu menjadi penyelamatku? Aku akan menyelamatkan hidupmu, aku penyelamatmu." Namun, Adinata tidak ingin berurusan dengan keluarga sakti sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Brahma untuk saat ini. Karena mereka tidak mengenalinya, mari kita tangani sebagai pengemudi terlebih dahulu. Pada saat ini, ayah Manson bertanya, "Yulin, saya mendengar dari pilotmu bahwa sesuatu terjadi padamu di Aurus Halls. Apakah kakimu terluka di sana?" Manson melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil." Pada saat ini, pria parubaya yang duduk dalam posisi militer tiba-tiba berkata, "Yulin, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Jika ada yang menyakitimu, beritahu aku dan aku akan membawa orang untuk membunuhnya." Sungguh nada yang keras. Pria ini berbicara dengan sangat arogan. Manson bisa saja bergabung dengan pria ini untuk menangani Adinata, tetapi dia tidak mau membicarakan masalah ini dengan pria ini. Sebaliknya, dia sangat muak. "Lee Cheng-jie, siapa yang akan satu keluarga denganmu? Apakah adikku setuju? Apakah kamu hanya angan-angan di sini?" Ketika dia menyebut saudara perempuan Manson, Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah wanita yang duduk di sebelah Lee Cheng-jie. Dan wanita yang sepertinya adalah saudara perempuan Manson ini juga memandang Adinata. Dia tiba-tiba berkata, "Yulin, di mana kamu menemukan pengemudi mesum seperti itu? Kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya, kan? Berapa kali kamu menatap wajahku sejak kamu memasuki pintu? Kamu tidak mengerti aturan apapun. Ada banyak aturan di ibu kota. Sekalipun Anda melihat orang, Anda tidak bisa melihat langsung ke mereka. Ada banyak sekali etika dalam berbicara." Adinata adalah seorang anak yang besar di luar negeri dan tidak memahami aturan ini. Dia hanya tahu bahwa saat ini, dia mengira dia adalah Anastasia, dan tujuannya adalah datang ke Anastasia untuk meminta maaf. "Siapa yang kamu lihat jika kamu tidak melihatnya?" Namun, wanita ini berbicara begitu kasar, yang mengecewakan Adinata. Adinata masih ingat 4 tahun lalu, di ruangan kecil yang gelap itu, suara wanita itu jelas sangat lembut. Bahkan setelah melakukan one night stand dengan Adinata, dia tidak mendengar wanita itu mengatakan sesuatu yang kasar padanya. Saat ini, Manson tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sumusue, kamu seharusnya bahagia ketika seorang pria melihatmu. Bukankah kamu selalu iri dengan kecantikan adikku selama bertahun-tahun?" Adinata tiba-tiba kaget. Ternyata wanita tersebut bukanlah Anastasia, adik Manson, melainkan Sumusue. Ini saudara tiri Manson. Bab 280. Adinata merasa seperti dia menghela nafas lega. Untungnya, wanita ini bukan Anastasia. Dia tidak ingin berurusan dengan wanita yang sekilas terlihat sangat sulit diatur. Adinata juga meminta maaf kepada Sumusue. "Maaf, saya pikir kamu adalah saudara perempuannya." Mendengar, sopir, Manson mengatakan ini, Sumusue menjadi semakin tertarik. Untuk waktu yang lama, di kalangan kelas atas di ibu kota, semua orang hanya membicarakan Anastasia, dan tidak ada yang menyebut dia, Sumusue, sama sekali. Sekarang, seorang pengemudi kecil bahkan memandangnya karena dia mengira dia adalah Anastasia. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Sumusue sangat marah hingga sulit untuk marah, jadi dia tersenyum dan berkata, "Haha, aku tidak secantik Anastasia, tapi betapapun cantiknya Anastasia, apa gunanya? Apa yang telah dia lakukan pada keluarga kita? 4 tahun lalu, keluarga mengatur pernikahan bisnis politik untuknya, tapi dia menolak menerimanya dan melarikan diri. Apa hasilnya? Aku hamil saat aku kembali. Aku tidak tahu siapa anak itu, jadi begitulah. Siapa yang tidak melakukan kesalahan ketika mereka masih kecil? Batalkan saja dan itu saja." Tapi dia menentang keinginan ayahnya dan bersikeras untuk melahirkan anak liar ini. Tidak apa-apa melahirkan anak, tetapi jika kamu bersikeras mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini, kamu hanya harus hidup dengan anak seperti ini. Aku tidak ingin bertemu siapapun di Kencan Buta. Dia sekarang memiliki seorang putri berusia 3 tahun dari keluarga yang sama. Siapa yang mau menikahinya? Hanya kakak Adinata Jie yang begitu tergila-gila. Tetapi ketika saudara Adinata Jie datang hari ini, dia bahkan tidak melihatnya dan tidak memberikan wajah apapun kepada saudara Adinata Jie. Itu sangat tidak sopan. Sumusue menyebutkan kejahatan Anastasia satu persatu.
Tapi mendengar apa yang Sumusue katakan, Adinata terkejut lagi dan lagi. Anastasia sedang hamil? Apakah ini anakku? Adinata tidak tahu apakah anak liar yang disebutkan Sumusue mengacu pada akibat insiden antara Adinata dan Anastasia. Saya punya anak perempuan berusia 3 tahun? Jantung Adinata berdebar kencang. Awalnya kali ini dia hanya berencana menemui Anastasia dan meminta maaf padanya. Tanpa diduga, dia mendapat kesempatan untuk mendapatkan seorang putri berusia 3 tahun. Saat ini, orang tua Manson terlihat sangat jelek. Ibu Manson berkata, "Chen Jie, jangan khawatir. Aku sendiri yang akan naik ke atas sekarang. Bahkan jika aku menyeretnya, aku akan memaksanya turun." Dan Manson tiba-tiba menghalangi jalan ibunya. "Hei, Bu, jangan naik dan bertengkar lagi dengan adikku. Biarkan sopirku pergi." "Sopirmu?" Semua orang memandang Adinata. Adinata juga sedikit terkejut. Ketika Li Chenjie memandang Adinata, dia jelas sangat bermusuhan. Karena baru saja Adinata berkata kepada Sumusue, "Saya pikir dia adalah Anastasia, jadi saya terus mengintip." Sebagai tunangan masa depan Anastasia, dia tidak akan membiarkan pria lain berani mengingini wanita yang sangat dia sukai. Sumusue tersenyum dan berkata, "Hanya dengan dia. Bisakah dia memanggil Anastasia? Jangan konyol, bahkan jika Yulin menelepon adikmu secara langsung, adikmu mungkin tidak akan turun." Manson berkata sambil tersenyum, "Jadi, jika adikku menolak turun, biarkan sopirku menurunkannya dengan paksa. Ibu juga tidak bisa menyeret adikku turun." Semua orang di keluarga Sakti mengetahui sifat Anastasia dan tahu bahwa apapun yang mereka katakan, mereka tidak dapat membujuk Anastasia. Pada akhirnya, mereka harus menggunakan kekerasan untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, Ibu Manson tidak lagi keberatan. "Baiklah, biarkan anak ini pergi. Anastasia akhirnya akan menemuimu." Adinata juga sangat senang. Dia sudah lama ingin melihat wajah asli Anastasia di Lushan. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota dari Texas, Adinata selalu ingin melihat foto Anastasia, tapi sayangnya Manson, si bajingan, tidak mau menunjukkannya. Sekarang, dia ingin melihat wanita ini secara langsung, dan gadis berusia 3 tahun yang mungkin adalah putrinya. Namun, saat Adinata hendak memulai, Li Chenjie, yang sedang duduk dalam posisi militer, tiba-tiba berdiri di depan Adinata. Li Chenjie bertubuh tinggi, hampir 1,9 meter, dan memiliki bekas luka di wajahnya. Dari matanya terlihat bahwa dia bukanlah orang yang beriman. "Ada apa?" Adinata bertanya. Meski tidak setinggi dia, dan meski kini hanya menjadi pengemudi, aura Adinata tidak kalah dengan Li Chenjie. Li Chenjie berkata dengan dingin, "Jika Nona Anastasia tidak mau turun, kamu tidak boleh menyeretnya dengan paksa, apalagi memeluknya. Jika tanganmu berani menyentuhnya, maka kamu tidak akan bisa memegang tangannya." Masa depan. Roda kemudi. Sumusue, yang duduk di samping, tersenyum dan berkata, "Hei, saudara Adinata Jie, bukankah kamu pengemudi yang mempermalukan Yulin? Dia pasti tidak bisa membujuk Anastasia, dan dia tidak diperbolehkan menyeretnya dengan tangannya, jadi bagaimana dia bisa mengundang adik perempuanku yang baik turun?" Li Chenjie berkata dengan dingin, "Itu urusannya. Jika dia tidak bisa melakukan ini dengan baik, dia tidak perlu menjadi sopir lagi." Adinata mendengar bahwa Li Chenjie ingin menggunakan masalah ini untuk membuat Manson memecat Adinata sebagai pengemudi. Karena dia melihat Adinata tertarik pada Anastasia, Li Chenjie tidak dapat mempertahankan orang ini bersama keluarga Sakti. "Bagus." Adinata menatap Li Chenjie untuk waktu yang lama, lalu berbicara. "Ada juga niat membunuh di matanya." Namun, perkataannya tidak bertentangan dengannya. Dalam 3 tahun sejak dia menikah dengan keluarga Wibisana, dia telah mengalami banyak hinaan dan cemoohan, dan dia telah belajar cara menyembunyikan sesuatu. Sekarang, dia tidak perlu bertarung dengan Li Chenjie ini, satu-satunya tujuannya adalah Anastasia dan putrinya. Adinata menaiki tangga perlahan, dan Manson tersenyum dan mengingatkan, "Ini kamar pertama di sebelah kiri di lantai 2. Melihat punggung Adinata, Manson dipenuhi dengan emosi. "Kakak, meskipun aku tahu kamu tidak akan bahagia, aku tetap membawanya ke sini." Adinata perlahan berjalan ke lantai 2. Gaya villa di sini sangat berbeda dengan gaya villanya di Aarhus Halls dan Tianhai. Dekorasi villa di sini tidak terlalu mewah, namun penuh kemegahan dan memiliki warisan budaya yang kental. Sesampainya di lantai 2, pintu kamar paling kiri ditutup. Adinata mengetuk pintu kayu merah Cina. "Apakah Nona Anastasia ada di dalam?" Sebuah suara lembut segera terdengar dari dalam, "Katakan pada ibuku bahwa aku tidak akan menemuinya." Ketika Adinata mendengar suara lemah ini, dia tiba-tiba merasa suara itu terdengar familiar, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. "Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Namun kemudian aku berpikir,
Omong kosong, tentu saja kita pernah bertemu, dan tentu saja aku sudah mendengar suaranya, dan aku mendengarnya berkali-kali malam itu. Adinata berhenti memikirkannya, membuka pintu kayu merah dan masuk. Begitu dia membuka pintu, dia melihat pemandangan yang sangat familiar di depannya. Seorang ibu dan anak perempuan berpenampilan seperti peri, cantik dengan selendang rambut panjang dan terlihat sebanding dengan jelita, sedang menggoda seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Keduanya tersenyum cerah, tampak seperti bidadari dan peri. "Kenapa kamu? Kenapa kamu?" Adinata dan Anastasia berkata serempak, saling menatap dalam keheningan.